Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana Rifai, NIM 63040200157. Soal nomor 1, jelaskan konteks pemasaran dan fungsinya dalam pemahaman dan bahasa Anda sendiri. Marketing adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan kepada target pasar tertentu. Dengan kata lain, marketing adalah usaha untuk menarik perhatian calon konsumen. Promosi harus dilakukan dengan cara dan media yang tepat dengan memperhatikan target konsumen. Jika target pemasaran produknya adalah remaja atau dewasa, promosi dilakukan melalui kerjasama dengan para influencer di media sosial. Fungsi perantara. Setelah produk dikenal, harus ada pihak yang bisa menjadi perantara agar produk bisa sampai ke tangan konsumen. Fungsi pertukaran. Marketing memungkinkan terjadinya pertemuan antara produsen dengan konsumen dengan pendekatan yang sesuai dan disukai konsumen. Fungsi distribusi. Agar bisa sampai ke tangan konsumen, sebuah produk harus didistribusikan dengan cara dipindahkan, diangkut, dan disimpan. Fungsi riset. Untuk menentukan target pasar yang tepat, tim marketing harus melakukan riset terlebih dahulu sehingga akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Fungsi penjualan. Marketing juga harus memiliki fungsi penjualan kepada konsumen untuk membantu tim sales untuk mencapai target. Lanjut ke soal nomor 2, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses pemasaran. Berikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif. Analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan pasar pada pasar sasarannya. Mengembangkan strategi pemasaran, yaitu perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur, personalia pemasaran, dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Soal nomor 3, sebelum perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal dan eksternal perusahaan. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk, 2. Penempatan harga atau price, 3. Program promosi atau promotion, 4. Saluran distribusi atau flash. Lingkungan internal.
Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lain produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administratif, dan lain-lain. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. Antara lain, motivasi merupakan suatu dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada di dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Integritas merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Soal nomor 5, bagaimana pengaruh pembelian di internet terhadap perilaku konsumen maupun produsen? Pengaruhnya terhadap perilaku konsumen mengambil keputusan dari pengenalan kebutuhan, lalu pencarian informasi yang harus akurat terhadap barang yang akan dibeli. Setelahnya, pelanggan harus melakukan evaluasi produk pasca pembelian pada produsen. Untuk pengaruhnya terhadap produsen yaitu mendapat berbagai keuntungan, diantaranya mengurangi biaya, lalu mendapat paparan jangka panjang yang lalu tanpa batas waktu, lalu tanpa batas tempat, yang terakhir produktivitas meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.